Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu Ibu akan menjelaskan materi tentang apa hari ini? Ada yang masih ingat? Tentang jenis-jenis pasar Bu. Iya, betul, jenis-jenis pasar. Berarti masih pada ingat ya? Udah pada dibaca belum? Tentang materinya. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kita bahas hari ini sama-sama ya. Oke, sebelum kita melanjut ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aprilia Nurjana hadir. Hadir Bu. Dwi Nurvita hadir. Hadir Bu. Siti Jumairo hadir. Hadir Bu. Syafitri Subekti hadir. Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Iya Bu. Ibu boleh minta tolong kepada Siti Jumairo untuk menampilkan PowerPoint Ibu? Boleh Bu, sebentar. Oke, baik ya. Kalian udah pada sarapan kan ya hari ini, pagi ini? Biar semangat kita belajarnya hari ini. Sudah Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Sambil nunggu Siti Jumairah menampilkan PowerPoint Ibu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Terima kasih ya. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Sebelumnya, di sini ada tidak yang belum pernah ke pasar sama sekali? Ada? Tidak ada, Bu. Sudah pernah, Bu. Semua rata-rata pernah ke pasar ya, karena pasar itu tempat yang umum ya, tempat yang pasti banyak didatangi oleh masyarakat. Oke, pasar sendiri adalah di mana sebuah tempat terjadinya pembeli dan penjual bertemu melakukan transaksi untuk mereka memperdagangkan produk atau jasanya dengan imbalan uang. Oke, selanjutnya di sini ada struktur pasar. Pasar sendiri terdiri dari dua jenis struktur. Yang pertama, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri di sini adalah sebuah pasar di mana di dalamnya terdapat penjual dan pembeli yang mereka melakukan penjualan dengan produk yang sifatnya homogen atau banyak ya, di mana harga atau produsen sendiri tidak dapat menentukan harga, di mana yang menentukan harga adalah pasar itu sendiri. Lalu di sini ada pasar persaingan, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ibu boleh minta tolong untuk Dwi Nurvita membacakannya, biar kita semangat ya, sambil sama-sama belajar. Baik Bu. Oke. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Yang kelima, terdapat kebebasan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Oke, terima kasih Dwi. Ibu akan menyimpulkan dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini ya. Jadi di pasar persaingan sempurna ini memang banyak penjual dan pembeli, di mana yang produk yang mereka jual ini sifatnya homogen. Ada barang pengganti jika barang A tidak ada, maka akan ada barang penggantinya barang B. Misalnya kalian ingin membeli suatu jenis barang, namun barang A tidak ada, dan ada barang penggantinya atau barang substitusinya yaitu barang B dengan harga yang sama dan kualitas yang sama, dan sama-sama memiliki harga yang sama ya. Lalu di sini ada produsen bebas keluar masuk pasar. Maksud di sini adalah produsen bebas masuk keluar pasar karena tidak adanya ikatan dari pemerintah maupun produsen lama untuk masuk ke pasar yang
baru ini. Jadi tidak ada namanya peraturan atau instruktur dari pemerintah yang mengatur tentang produsen keluar masuk pasar seperti itu ya. Lalu di sini ada pasar persaingan tidak sempurna ya. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri di sini adalah pasar yang di mana tidak terorganisir dengan baik, di mana penjualnya sedikit namun pembelinya sangat banyak ya. Jadi di sini pasar ini tidak seimbang antara pembeli dan penjual sehingga terjadi kecacatan dalam struktur atau sistem organisasinya yang ada dalam pasar tersebut. Sehingga terjadi perang harga atau saingan yang sangat ketat sehingga menimbulkan kecacatan di pasar persaingan tidak sempurna ini. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ibu boleh minta tolong untuk Siti Jumairah untuk membacakannya? Bisa, Bu. Oke, Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Sebentar. Yang pertama, ada di dalam pasar hanya ada beberapa penjual, namun pembeli sangat banyak. Yang kedua, terdapat unsur monopoli karena penjual bisa menentukan sendiri harga produk yang dijual. Yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran kurang memiliki peran dalam menentukan harga. Yang keempat, penjual baru sulit masuk ke dalam pasar karena para pembeli lebih memilih belanja ke penjual lama. Yang kelima, ada produsen lama cenderung bekerja sama untuk menjatuhkan produsen baru, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dan yang terakhir, jenis barang atau jasa sulit untuk mendapatkan barang alternatif dengan fungsi yang sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Siti Jumairah. Di sini Ibu simpulkan ya. Jadi untuk ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ini, betul yang tadi disebutkan Siti Jumairah bahwa terdapat sedikit penjual namun pembelinya sangat banyak sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pasar persaingan tidak sempurna ini. Dan juga di produk pasar persaingan tidak sempurna ini, produk yang dijual biasanya sulit mendapatkan produk penggantinya. Jadi mau tidak mau konsumen pasti menggunakan produk tersebut ya, pasti menggunakan jasanya. Lalu permintaan dan penawaran kurang memiliki peran untuk menentukan harga. Seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa karena hanya ada sedikit penjual, maka harga itu tidak terlalu memiliki pengaruh yang sangat penting ya di pasar persaingan tidak sempurna ini. Karena ya itu tadi, mau tidak mau kita membutuhkan produk mereka, jasa mereka dalam kebutuhan sehari-hari kita. Tapi di sini ada beberapa perusahaan juga atau ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna juga yang di mana produknya masih memiliki inovasi atau pesaing-pesaing yang bisa meningkatkan kualitas produk mereka. Sini Ibu kasih contoh jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan, namun pembelinya sangat banyak sekali. Contohnya seperti perusahaan PLN, perusahaan Telkom, lalu ada perusahaan migas, yang mana itu adalah kebutuhan kita sebagai masyarakat, sebagai kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki satu perusahaan, namun pembelinya sangat banyak. Kita sebagai pembeli sangat membutuhkan produk mereka. Jadi mau harganya naik, mau harganya turun, pasti kita membutuhkan produk mereka. Jadi di sini pasar monopoli ini tidak begitu harus memiliki effort yang tinggi dalam melakukan iklan ya, karena di sini iklan tidak begitu berpengaruh sangat banyak ke pasar monopoli ini, karena tanpa iklan pun pasti konsumen membutuhkan jasa mereka. Lalu di sini ada pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli ini adalah pasar hampir mirip dengan monopoli, akan tetapi di oligopoli ini ada beberapa perusahaan yang melakukan penjualan, seperti misalnya di industri rokok ada beberapa perusahaan seperti Rokok Gudang Garam, Jarum, dan Kretek. Lalu ada di perusahaan semen seperti misalnya ada Tiga Roda atau jenis lainnya. Di pasar oligopoli ini persaingan antar perusahaan ini sangat ketat ya, dan untuk masuk ke perusahaan oligopoli ini sangatlah sulit. Karena di perusahaan ini biasanya konsumen tuh akan memilih produsen yang telah lama atau sudah berpengalaman ya.
Dan semakin ketat persaingan di pasar oligopoli ini, maka akan semakin menarik konsumen untuk memakai produk mereka. Biasanya semakin mereka melakukan persaingan yang ketat, menawarkan harga yang lebih murah, kita sebagai konsumen akan memilih produk mereka. Seperti itu. Lalu di sini ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini sendiri adalah pasar di mana terdapat beberapa perusahaan ya, lumayan banyak perusahaannya, dan mereka biasanya menjual kebutuhan sehari-hari. Seperti misalnya perusahaan Unilever, perusahaan Indofood, perusahaan Wings Food. Mereka menjual produk yang sama namun memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti misalnya Unilever mengeluarkan shampoo Sunsilk dan Lion Wings mengeluarkan shampoo Emeron. Mereka sama-sama menjual shampoo namun memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya shampoo Sunsilk memiliki kandungan untuk mengkilaukan rambut, sedangkan untuk Lion Wings mengeluarkan Emeron sebagai memiliki manfaat yaitu untuk menebalkan rambut. Jadi mereka sama-sama menjual shampoo akan tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu untuk pasar monopolistik sendiri di sini adalah semakin mereka menawarkan iklan atau memasang iklan yang banyak atau melakukan iklan yang semakin mereka melakukan memasang iklan yang banyak, maka akan semakin masyarakat mempercayai perusahaan mereka. Jadi iklan ini sangat berpengaruh penting ya bagi perusahaan monopolistik sebagai manfaat yaitu menaikkan citra baik perusahaan. Jadi di sini perusahaan akan berlomba-lomba memasang iklan atau mengendorse salah satu influencer untuk menaikkan citra baik perusahaan mereka. Nah, di perusahaan monopolistik ini sendiri biasanya konsumen akan menggunakan produk yang sudah berpengalaman ya, dan juga konsumen akan memilih produk yang harganya jauh lebih murah. Makanya di perusahaan monopolistik ini biasanya perang harga nih juga sangat mempengaruhi kita sebagai konsumen untuk memilih produk mereka. Seperti itu. Lalu di sini ada pasar persaingan tidak sempurna yaitu oligopsoni. Oligopsoni sendiri di sini adalah pasar di mana hanya terdapat sedikit pembeli dan juga komoditas yang mereka jual ini juga sedikit. Seperti misalnya di sebuah desa misalnya di Yogyakarta, mereka di Yogyakarta itu ada petani wortel. Petani wortel ini biasanya hanya bisa menjual ke pengepul yang ada di desa mereka. Jadi tidak bisa langsung dijual ke kota. Jadi biasanya petani itu menjualnya tuh kepada pengepul. Jadi mereka sangat berpengaruh terhadap pengepul yang ada di desa mereka. Nah, nanti setelah pengepul itu membeli produk dari petani, baru pengepul itu bisa menjual ke desa-desa. Jadi seperti itu. Jadi petani ini tidak bisa langsung jual ke kota atau ke konsumen langsung karena mereka biasanya menjualnya itu dalam jumlah banyak ya, karena kan produk petani itu biasanya banyak dan biasanya satu jenis ya, seperti itu. Lalu di sini ada pasar persaingan tidak sempurna, selanjutnya adalah monopsoni. Nah, monopsoni ini kebalikan dari monopoli. Kalau monopoli yang beli itu banyak, kalau monopsoni ini yang beli hanya satu, biasanya tunggal. Pembelinya tunggal, seperti misalnya pasar peternakan. Nah, yang beli itu biasanya sekaligus pengusaha dari si pasar monopsoni itu sendiri. Misalnya di situ ada peternakan sapi. Nah, yang datang itu biasanya si pengusaha untuk dijual kembali ke kota. Jadi penjualnya ini hanya penjualnya lumayan banyak dan pembelinya biasanya satu. Nah, pembelinya itu sebagai dari produsen yang nanti akan menjualnya ke kota. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak tentang materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Siapa dulu? Syafitri dulu ya, silakan. Baik, Bu. Bagaimana cara menghadapi persaingan pasar sempurna, Bu? Oke, baik. Cara menghadapi persaingan di pasar sempurna.
sebagai produsen tentu kita akan memberikan yang terbaik kepada konsumen ya, baik itu di pasar persaingan sempurna maupun tidak sempurna. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus bisa meriset terlebih dahulu kira-kira apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama di pasar persaingan sempurna ya, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana sifatnya homogen, di mana jika barang A tidak ada, maka mereka akan mendapatkan barang B, di mana di sini barang itu ada penggantinya gitu. Jadi yang pertama kita harus meriset terlebih dahulu, lalu setelah kita meriset dengan baik, dengan target yang kita tentukan, di sini kita harus mengetahui juga kira-kira produk kita ini akan dijual kepada siapa atau targeting kita siapa. Lalu setelah kita menentukan target kita setelah kita menentukan target yang kita tuju, lalu kita juga melihat situasi dan kondisi di pasar. Bagaimana keadaan pasar saat ini? Jika target yang sudah kita tentukan sudah tercapai atau sudah mengetahui target dari kita, maka kita harus bisa memberikan produk yang terbaik dari perusahaan kita. Jadi kita harus sebisa mungkin memiliki kualitas yang tinggi dibanding dengan pesaing-pesaing kita, dan juga kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, baik itu konsumen lama atau konsumen baru. Setelah memahami kondisi pasar, kita akan tentu memberikan keunggulan dan kelebihan dari produk kita, agar konsumen juga tertarik dengan produk kita dan menjadi pelanggan setia kita. Seperti itu. Apakah sudah dimengerti, Chef Fitri? Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu yang bertanya Bu. Baik, Dwi, silakan pertanyaannya disebutkan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang pasar monopoli dan oligopoli itu hampir sama. Nah, perbedaan yang signifikannya itu apa ya Bu? Oke, perbedaan yang signifikan ini, misalnya di monopoli ini hanya ada satu perusahaan. Satu perusahaan di mana produknya ini kita sangat membutuhkannya, mau tidak mau kita harus menggunakan produk mereka. Mau itu harganya mahal atau harganya murah, kita membutuhkan produk si pasar monopoli ini. Seperti tadi, listrik. Kita membutuhkan listrik sehari-hari. Mau tidak mau kita harus menggunakan jasa mereka. Nah, untuk di oligopoli ini terdapat beberapa perusahaan, tidak banyak tapi ada beberapa perusahaan. Jika di monopoli hanya ada satu perusahaan, di oligopoli ini ada beberapa perusahaan. Sama-sama kita membutuhkan produk mereka, akan tetapi di monopoli ini kita sangat bergantung dengan perusahaan mereka, sangat membutuhkan jasa mereka gitu. Dibanding di oligopoli. Kalau di oligopoli ada 2 atau 3 perusahaan, kalau di monopoli sendiri hanya ada satu perusahaan, seperti itu. Apakah sudah dimengerti, Dwi? Ya Bu sudah, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup Bu. Ya. Oke, di slide terakhir Ibu ingin memberikan kalian latihan soal tugas di rumah ya. Ada 5 soal, nanti kalian kerjakan di rumah, lalu nanti hasilnya kalian jadikan PDF dan kumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan kirim linknya ya. Oke, kalau sudah selesai materi hari ini, Ibu akhiri saja ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan di kemudian harinya. Kemudian materi hari ini alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam pagi Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih Bu.